Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-Aryah. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu tema yang penting sekali dan urgen sekali menjelang akhir bulan suci Ramadan, yaitu menghadapi hari raya Idul Fitri atau hari kemenangan. Nah, kita dalam hidup di dunia ini, terutama yang bersifat horizontal, muamalah ma'al makhluk, hubungan dengan sesama makhluk Allah, atau hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia, tak jarang antara satu dengan yang lain kita pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Nah, karena memang manusia sangat potensi, selama dia manusia, dia berpotensi untuk berbuat salah dan lupa. Sebagaimana dalam sebuah dalil yang dikatakan bahwa innamal insanu mahalul khata' wa nisyan, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah mahalul khata', tempat salah, wa nisyan, dan tempatnya lupa. Nah, oleh karena itu Allah memberikan fasilitas. Kalau kepada Allah kita tentu memohon ampun, karena Allah itu Al-Ghafur, yaitu Maha Pengampun. Nah, kepada sesama manusia kita hendaknya meminta maaf, meminta ikhlas ketika kita berbuat salah kepada orang lain, baik yang kita sengaja maupun tidak disengaja. Ketika bulan puasa kita sudah ditempa begitu dalam hubungan kita kepada Allah, ibadah kita tingkatkan. Tetapi setelah itu ada satu yang penting, yaitu hubungan kepada sesama manusia kita, supaya nanti di akhirat kita tidak memiliki tanggungan, tidak memiliki beban begitu terhadap apa yang Allah nanti hisab kepada kita ketika yaumul hisab atau hari kiamat. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang bermakna barang siapa yang memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Artinya kita misalnya disalahi orang lain berbuat salah kepada kita, sebelum orang itu meminta maaf, kita meminta maaf, maka Allah tentu dosa kita juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti pada hari kiamat. Nah, dalam sebuah hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba pemberian maafnya kepada saudaranya yang lain, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta Allah akan meninggikan derajatnya. Nah, pemirsa, kalau kita punya salah dengan orang lain, hendaknya kita jangan gengsi, kita jangan malu untuk meminta maaf. Bahkan di luar hari raya Idul Fitri pun, apalagi kita menjelang datangnya hari raya Idul Fitri, kita bersilaturahmi, menyambung kasih sayang terhadap sesama, kita meminta maaf, kita ungkapkan kesalahan kita. Kalau kesalahan itu misalnya dalam, bahkan mungkin sulit dimaafkan, kita minta maaf, kita meminta ikhlas. Dan hendaknya ketika kita dimintai maaf, hendaknya kita memaafkan, karena Allah juga adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, War-Rahim, lagi Maha Penyayang. Nah, ketika kita memiliki salah kepada orang lain, naudzubillahi min dzalik, pemirsa, kemudian kita dipanggil oleh Allah ke hadiratnya, artinya meninggal dunia sebelum kita minta maaf, maka kita bisa saja tergolong dalam sebuah hadis Rasulullah disebut sebagai orang yang muflis. Apa itu orang yang bangkrut? Orang yang merugi kalau perusahaan itu kolaps, pemirsa, artinya gulung tikar atau gulung karpet. Nah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang muflis atau orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab bahwa adalah seseorang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang atau harta benda. Tapi kemudian Rasulullah menjawab bahwa orang yang muflis di antara umatku pada hari kiamat adalah orang yang awalnya membawa pahala sholat, pahala puasa selama di bulan suci Ramadan misalnya, tapi kemudian amal itu habis
karena kita berbuat salah kepada orang, baik itu sifatnya salah kita ucapan, misalnya lisan kita, atau perbuatan kita yang menyakiti orang lain, bertindak zalim kepada orang lain, maka Allah akan membalasnya kelak di hari kiamat. Kalau kita memiliki pahala, pahala itu akan disedot, diberikan kepada orang yang pernah kita berbuat salah. Kalau kita tidak ada pahala, maka dosa orang yang kita zalimi, kita buat salah akan diberikan kepada kita. Naudzubillahi min dzalik, pemirsa. Jangan sampai kita ini ahli ibadah, misalnya kita itu orang yang senantiasa taat kepada Allah, namun berbuat tidak baik kepada orang lain. Nah, sebelum ajal menjemput, mari kita meminta maaf. Siapapun kita, jangan gengsi kalau kita misalnya atasan pun meminta maaf kepada bawahan. Demikian pula sebaliknya. Memang ada aspek sosiologis kita minta maaf. Misalnya rasa malu, rasa tidak enak, itu kita kesampingkan. Seyogyanya kita lebih melihat daripada nanti Allah membalas perbuatan kita, sehingga kita terkategori sebagai orang yang bangkrut, itu hendaknya kita meminta maaf. Apalagi di momen Hari Raya Idul Fitri yang akan datang ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita memohon ikhlas kepada saudara-saudara kita, kesalahan kita baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Insya Allah kalau saudara kita memaafkan, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan tentunya kalau kita memberi maaf selaku orang yang dibuat salah, maka Allah akan memberikan kebaikan, balasan yang tidak terhingga di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.